Manajemen menu sesuai dengan yang ada di buku ya. Sesuai yang ada di buku yang kemarin kita kirim. Ini dasarnya membuat menu. Jadi dasarnya membuat menu. Yang pertama, analisa menu. Jadi sebelum kita membuat sebuah menu kafe atau bar, paling enggak kita harus menganalisa menu itu dulu, atau menu dasar dulu. Yang pertama itu dari konsep ya. Pertama konsep menu. Terus yang pertama lagi waktu. Kita mau membuat menu itu berdasarkan waktu. Mau menu modern atau menu klasik atau menu komersial atau menu specialty. Jadi maksudnya menu tersebut itu sekarang ke modern menu kekinian menggunakan metode mesin atau metode terbaru. Jadi intinya ini menu-menu yang kekinian saat ini ya, kayak kopi janji jiwa, kopi kenangan dan lain-lain ya, itu menu kekinian. Lalu klasik menu merupakan menu tradisional menggunakan metode atau klasik dan biasanya diminati oleh para orang tua atau penikmat khusus. Jadi kayak kopi Nusantara, manual brew, ya kayak kedai-kedai kopi ya, mungkin warung kopi lah. Warung kopi itu ya kebanyakan menunya jadul ya. Komersial menu, mungkin menu yang sudah umum atau menu itu sudah biasa di masyarakat dan sering dijumpai. Jadi komersial menu itu kayak pecel lele ya, terus bakso, soto, black coffee, es teh, milkshake. Lalu specialty menu atau signature menu merupakan menu yang tidak biasa di tengah masyarakat atau jarang dijumpai dan biasanya ciri khas suatu perusahaan. Jadi dia membuat menu itu yang aneh-aneh. Japanese coffee, coffee cocktail, coffee beer, atau kita buat menu itu ya yang jarang, yang specialty. Jadi belum ada yang niru. Ini ada yang pertama, waktu. Saya lanjut ya. Kedua adalah logistik. Jadi kalau kita mau mengonsep sebuah menu, yang pertama tadi konsepnya apa, jenis menunya apa, modern apa klasik, lalu logistiknya bagaimana. Contoh pertama adalah bahan bakunya mudah didapat dan mudah dijumpai. Jangan sampai kita mau membuat menu itu bahan bakunya itu belum dicari atau susah. Misalkan saya mau membuat menu minuman pakai ini Pak, misalnya pakai bunga Andalusia Pak. Wah, bunga apa itu? Wah, iya Pak, itu bunga itu hanya tumbuh 100 tahun sekali Pak. Wah, itu nggak bisa. Jadi bahan bakunya itu harus mudah didapat atau dijumpai. Yang kedua adalah supplier. Jadi mudah didapat, terus supply-nya pun juga ada ya, supplier lokal atau supplier luar kota. Dibagi dua ya, supplier lokal itu ya kayak pasar, supermarket, toko roti. Kalau luar kota ya kayak supplier online shop ya, atau hypermart. Jadi suppliernya pun jelas. Jangan sampai suppliernya itu hanya sekali beli, kayak beli masker, ternyata suppliernya cuma sekali pakai. Mbak, saya mau
kulak lagi maskernya, habis mbak, kosong. Wah ini, makanya kalau bisa supplier minumannya itu jelas, konsisten, dan on time, tepat waktu. Lalu ketiga adalah letak geografis, mempengaruhi produktivitas suatu negara. Jadi kayak Indonesia ini banyak gula, garam, beras, jagung, lain-lain, sedangkan Eropa lebih banyak susu segar. Nah, jadi letak geografis itu juga pengaruh. Ya sama kayak kita membuat cappuccino, susu yang kita pakai itu fresh milk pak, pasteurisasi. Carinya di mana itu pak? Nah, ya carinya di Italia kalau mau banyak, di Eropa banyak itu. Bahkan di Indonesia pak, kayak susu Diamond, Greenfield, atau susu pasteurisasi carinya di mana? Carinya di supermarket, di Carrefour, di Lotema, ya cari, wah nggak ada pak, banyak UHT, ya langsung ke gudangnya, ke pabriknya. Nah, jadi itu seperti itu. Jadi contohnya ya kayak susu tadi, karena nggak semua negara itu ada. Lalu yang ketiga itu adalah packagingnya. Jadi kita membuat menu, yang pertama tadi konsep, kedua adalah bahan bakunya, yang ketiga adalah tampilannya atau packagingnya. Dine in atau take away. Dine in itu minum di tempat, berarti kita menyediakan gelas. Yang kedua adalah take away, berarti kita menyediakan pembungkus. Jangan sampai kalau kita take away, orang beli kopi cappuccino dimasukkan plastik ya, kayak orang minum pop es dimasukkan plastik. Pak, es cappuccino nya harganya 15.000, nggak pakai gelas plastik, pakai kantong plastik, langsung dikasih karet, kasih sedotan. Ini cappuccino asli apa cappuccino sasetan ini? Nah, jadi packaging juga pengaruh terhadap tampilan menu. Lalu kalau mau membuat menu, tadi pertama adalah konsep, terus dari segi waktu, bahan, packaging, pasar. Karena nomor 5 adalah pasar, segmentasi pasarnya. Pertama usia. Jadi menu ini maunya itu ditujukan kemana? Ke anak-anak, ke orang dewasa, atau menu ulang tahun atau special party ya. Jadi kita membuat menu itu ke mana segmentasi pasarnya? Pak, semua usia, ya udah semua usia. Lalu jenis kelamin, menu yang lebih disukai pria, menu yang lebih disukai wanita. Kalau pria itu banyak kan suka kopi pak. Kalau wanita itu lebih suka yang manis-manis pak, kayak milkshake, coklat, coklat pak. Kalau anak-anak itu milkshake pak. Jadi kita membuat menu-menu itu ya, menu-menu itu berarti banyak, bukan buku menu loh ya, menu-menu. Ini kan cara membuat menu. Jadi menu itu kayak misalkan cappuccino itu menu, coklat itu menu, cappuccino menu, coklat menu. Jadi membuat menu-menu. Lalu ketiga adalah pola hidup. Jadi menu itu untuk gaya hidupnya. Misalkan dia vegetarian, ya misalkan saya mau membuat menu untuk vegetarian pak, saya mau membuat menu untuk herbal, saya mau membuat menu untuk stick, saya mau membuat menu koktail pak, saya mau membuat menu kopi. Nah jadi menu itu sesuai dengan pola, maksudnya untuk apa, pola hidup. Lalu harga menu untuk kelas ekonomi masyarakat, misalkan ada yang murah, ada yang standar, ada yang mahal, atau harga istimewa paketan ya. Lalu iklim, konsep menu dengan segmentasi iklim, menu makanan dan minuman. Jadi menu makanan atau minuman panas cocok untuk musim hujan. Jadi kita membuat menu itu, atau kita membuat menu untuk promo itu, misalkan hot cappuccino gratis, diskon 10% saat hujan. Jadi kita membuat minuman saat hujan itu minuman panas-panas atau membuat promo. Lalu untuk musim panas kita kasih es ya, kayak es kopi susu dan lain-lain.
Lalu kedua adalah kategori menu. Nah, jadi kalau tadi kita sudah ada gambaran ya, menu apa yang mau saya buat. Jadi yang pertama menu modern pertama adalah waktu. Jadi bagi gambaran ya, saya akan percepat dulu yang kemarin tadi. Jadi saya mau membuat menu. Menu apa yang saya mau buat? Ya berdasarkan waktunya, menu modern apa menu klasik. Lalu bahan bakunya ada apa tidak. Lalu kemasannya mau makan di tempat apa bungkus. Lalu pasarnya gimana, untuk anak-anak apa untuk dewasa. Terus harganya gimana, murah apa mahal, apa paket. Nah, jadi kalau kita sudah punya gambaran menu, baru kita masuk ke dalam intinya ya, intinya. Yang pertama adalah jenis menu, itu ada 3, ada ala carte, ada table dot atau buffet buffet atau special party. Jadi kalau ala carte itu menunya single choice. Jadi contohnya kayak cappuccino, coffee latte, single choice. Tapi kalau table dot itu set menu. Jadi menunya itu langsung satu set, mulai appetizer sampai dessert. Lalu kalau buffet itu kita milih. Jadi appetizer milih, main course milih, sup milih, dessert milih. Tapi tetap set menu lah, tetap set menu. Tapi milih. Tapi kalau table dot kita itu sudah milih satu paket. Untuk buffet kita milih, nggak apa-apa kalau buffet. Mereka kan sudah kasih pilihan. Tapi kalau table dot kita itu mau nggak mau ya harus satu set, mulai appetizer sampai appetizer itu apa Pak? Appetizer itu makanan pembuka. Sup itu makanan berkuah. Main course makanan utama. Dessert makanan penutup dan minuman. Jadi appetizer itu kayak seperti roti ya, atau salad. Jadi appetizer itu makanan pembuka itu nggak banyak kok, maksudnya nggak terlalu kenyang, nggak mengenyangkan. Jadi kalau misalnya saya punya menu untuk appetizer makanan ya paling snack, nah seperti itu termasuk appetizer. Lalu sup itu juga makanan berkuah. Jadi kayak sup bakso, soto itu makanan berkuah juga. Tapi mungkin lebih di sini ya, mungkin kayak sup asparagus, tom yum sup, corn soup gitu. Lalu main course ini makanan utama. Ya kayak steak, pasta, lalu chicken. Nah ini biasanya kalau di wedding ya baru kita tahu. Lalu dessert ini makanan pemanis, bisa minuman bisa makanan. Jadi kayak roti, black forest, brownies, fresh fruit, buah segar. Lalu ada minumannya juga kayak minuman es Manado, es campur, es buah, es cendol. Jadi kita itu disuruh milih. Tapi kalau table dot itu sudah wajib beli satu set menu, karena menunya restorannya dia itu lengkap. Dia ada 12 set menu. Jadi kita disuruh mana set menu mana, A, B, C, D. Ya lebih banyak ke ini sih, kayak wedding gitu table dot ini. Lalu yang kedua, pertama kategori menu ya, pertama jenis menunya. Oke Pak, saya membuat menu single Pak, biasa Pak, nggak perlu set menu Pak. Terus yang kedua bahan minuman, bahan makanan. Nah jadi menu sendiri itu kita kategorikan dulu dari kopi, milk base, jadi kopi, baliknya lagi menunya. Nah, jadi kita kategorikan dulu. Saya kasih contohnya ya. Bentar. Oh bisa nggak ini ya? Oh nggak bisa ini. Jadi menu itu berdasarkan kategori ya. Kopi apa aja, susu apa aja, coklat apa aja, teh apa aja, mocktail apa aja. Jadi menu itu kita buat kategori dulu. Di mana-mana semua itu buat kategori baru buat nama. Sama kayak makanan. Mana makanan itu pasta. Pasta itu ada fettuccine, ada
lupa saya. Fettuccine, lalu pasta. Lalu kalau kategori chicken ya misalkan kayak burger atau fried chicken dan lain-lain. Berdasarkan tradisi, menu berdasarkan tradisi atau golongan. Ada namanya menu kontinental, oriental, dan fusion. Jadi menu kontinental itu seperti menu Eropa dan Amerika, Western food dan American food. Kalau menu oriental itu seperti Indonesia food, jadi Asia sama Afrika. Kalau menu fusion itu penggabungan. Jadi ini berdasarkan menu itu tradisi atau penggolongan kitchen ya. Kalau minuman itu sama kayak alkohol dan non alkohol. Nah, seperti itu. Kalau di kitchen ya, kitchen itu ya itu kontinental, apa oriental, apa fusion. Kalau di minuman ya alkohol apa non alkohol. Alkohol non alkohol luas ya. Kemarin kan luas ya, alkohol segitu luasnya, non alkohol segitu luasnya. Oke, jadi berdasarkan tradisi. Non alkohol aja Pak ya. Lalu kita subkategori. Pertama adalah kategori minuman. Contoh adalah ini milk base ya, jadi kategori susu. Lalu nama minuman, susu itu ada milkshake, ada smoothies, ada milk soda, ice milk, ice blend. Lalu resep atau ingredient di bawahnya. Jadi di bawahnya ini ada resepnya, tapi tidak pakai ukuran ya. Karena kalau pakai ukuran nanti ditiru sama customernya nanti. Lalu jenis penyajiannya hot atau ice. Pak, milkshake bisa nggak dibuat hot? Kalau milkshake hot ya bukan milkshake, namanya hot milk. Apa? Susu panas. Kalau milkshake ya pasti di mana-mana dingin kan milkshake. Shake kan berarti pakai es batu. Ya, ya Marvin. Ada nggak milkshake? Hot milkshake. Mas pesen hot smoothies, hot milkshake. Waduh, hot milkshake, hot smoothies. Ini emang bisa dibuat panas. Dibuat panas es krimnya leleh. Harga jual. Nah, lalu harga jual ya berapa ribu? 12.000, 15.000. Yang memulai harga jual adalah pertama adalah daya beli masyarakat, kedua fasilitas, ketiga adalah kompetitor, keempat lokasi. Jadi ya, nanti kita akan membuat HPP, bawa buku tulis semua untuk kelas online ya. Jangan tanya-tanya lagi nanti kalau Pak ini ngitungnya gimana. Wah, ini nanti kita ajarin, makanya dicatat nanti pas hitung-hitungan. Lalu gambar. Jadi syarat menu itu kategori, nama, resep, penyajian, harga jual, terakhir gambar. Pak, menu kalau nggak ada gambarnya ya nggak menarik, kurang menarik. Jadi menu itu harus ada gambarnya supaya menarik. Jadi menarik customer untuk beli. Kalau menu itu nggak ada gambarnya itu bukan menu, tapi surat tilang ya, atau bisa juga soal ujian ya kalau nggak ada gambarnya. Nah, makanya harus difoto, dan fotonya itu tidak ambil dari internet. Jadi foto karya sendiri yang siap jadi. This is di absen apa WA group. Oke. Terus tambahan dari menu tadi, tambahan flavor atau saus. Jadi kalau di minuman itu namanya sirup. Saya mau pesan milkshake apa? Vanilla, strawberry, leci, mint, orange. Nah, itu namanya flavor. Kalau dimakan namanya saus kalau di makanan. Saya mau pesan beef stick, chicken stick, brown saus, barbecue saus, black pepper. Jadi flavor atau saus ini bahan tambahan.
Yang kedua adalah topping, bahan tambahan untuk di atas minuman. Contoh topping minuman, es krim, boba. Kalau di makanan ya telur mata sapi, sosis, nugget. Misalkan saya pesen nasi gorengnya tambah telur ya, nah itu topping. Lalu kondimen ini bahan tambahan selain bahan minuman yang disajikan. Bukan ya, jadi kayak minuman ya, mungkin kayak kayu manis, gula pasir, susu kental manis, cocoki, brownies dan lain-lain. Jadi disajikan di pinggir gelasnya. Contoh kondimen makanan seperti kalau makanan ya kayak saus sambal, saus tomat. Nah, kayak kita pesen french fries ya di cafe, pesen french fries dikasih saus sambal sama saus tomat, ya kembalikan. Karena ya nggak ini ya, kurang pedes atau nggak ada tambahannya. Standar resipi. Adapun desain standar resipi, pertama desain vertikal. Jadi kita membuat resep itu ada yang secara vertikal, ada yang secara horizontal. Kalau secara vertikal itu lurus. Jadi lurus itu cappuccino resepnya apa? Ini vertikal. Kopi, susu. Kalau horizontal itu dia sebaris, bukan sekolom. Jadi kopi susu, koma, susu. Ya ada komanya. Lalu yang kedua adalah nama menu. Nama menu minuman, menu bisa didapat dari ide awal gagasan. Nama menu masih mengandung unsur resep. Nama menu bisa modifikasi dari menu aslinya. Nama menu mempunyai sejarah. Jadi pertama ide awal, saya mau membuat menu corona pak, minuman corona atau COVID-19. Nah, terus menu bisa mengandung apa dalamnya COVID-19 itu pak? COVID itu kopi pak, COVID Vietnam 19 pak. COVID kan berarti kopi Vietnam pak. Oh gitu, COVID itu kopi Vietnam. Ya 19-nya itu apa? 19 itu usia saya pak. Nah, lalu nama menu bisa dimodifikasi dari menu aslinya. Ya kayak kemarin koktail ya, Margarita Coffee, Long Island Coffee, apa aja itu kemarin. Nama menu mempunyai sejarah dalam pembuatan. Nah itu ya pak, lah kayak virus corona pak. Jadi saya itu membuat minuman COVID-19 pak. Lalu ketiga adalah bahan menu, bahan-bahan yang dipakai. Lalu metode, ini buat resep ya, jangan buat resep. Penyajian dan pengembangan. Jadi yang buat resep itu ya itu tadi, bisa vertikal, bisa horizontal. Nanti saya ada kok yang horizontal, ini kan vertikal. Lalu ini apa? Alur pembuatan menu. Yang pertama adalah stock of name bahan. Jadi sebelum kita membuat menu atau HPP, itu kita itu ada alurnya, biar kita nggak bingung di tengah jalan. Kadang itu kalau sudah bingung ya, apa yang saya dulukan? Nah, pertama adalah stock of name. Jadi stock of name itu daftar bahan, stock of name alat, daftar alat. Tapi sebelumnya itu kita buat resep dulu, jangan langsung kita daftar alat. Kita kalau belum buat resep ya nggak bisa buat daftar alat, daftar bahan. Atau kita belum buat resep atau ini ya belum bisa buat. Jadi kita itu harus buat resep dulu, baru kita tentukan daftar alatnya apa, daftar bahannya apa. Lalu ketiga adalah rumus HPP, rumus harga pokok penjualan. Keempat adalah daftar inventory-nya. Jadi daftar inventory-nya tadi beda sama stock of name. Kalau daftar inventory kan lebih ke hariannya, cara nyetok hariannya. Lalu daftar inventaris untuk alat-alat. Jadi pembukuan itu pertama stock of name, inventory, ya harusnya standar resep dulu ya. Standar resep kebalik ya, ini standar resep ke sini. Lalu stock of name ini dibalik aja ya. Harusnya standar resep dulu. Nah, di buku kalian dibalik aja.
Waduh, ini gimana nih ya? Oke. Jadi standar resep dulu. Testing Pak, kalau perlu di testing Pak. Ya kan belinya apa aja kan nggak tahu ya. Ya memang harus ini. Oh ya sorry. Ini aja inventory banyak masuk sini ya. Oh ini ya, sorry. Gak apa-apa, di testing dulu gak apa-apa. Nah, jadi kita tes dulu. Ya, kita resep, standar resep, baru kita buat ini. Kalau mau dibalik aja. Jadi kita buat resepnya dulu, baru kita buat daftar alatnya apa, kita tentukan. Baru nanti di testing, Pak. Ya, jadi kalau semua sudah siap, baru kita bisa testing. Nah, ini contoh stock of name. Jadi stock of name itu stok awal ya, bahan. Jadi ini seperti ini ya. Jadi kalau kita membuat sebuah tabel untuk minuman, yang pertama adalah nomor, bahan, unit of measurement, kesatuan ukur, volume itu isi, unit itu satuan ukurnya. Par stok itu standar stok. Lalu harga belinya ya, 1 kilo 1000 gram. Jadi kalau kita di inventory itu mainnya per mili per gram, jadi tidak main per kilo. Beda sama Indomaret, Alfamart, toko, dia mainnya langsung per kilo, per pack. Karena kalau kita diproduksi mainnya per mili per gram, karena 1 mili ya uang, 1 mili itu sudah kos 150, harganya per ini ya. Stok awalnya itu jumlah stok awal berapa, berarti tinggal nanti harga dikali stok awal dibagi volume ya sama, kecuali ini galon, 2 galon. Nah, jadi kita itu hitung totalnya 348. Jadi kita hitung stok awalnya itu kita hitung, kita jumlah nominalnya. Yang kedua adalah inventory fisik. Nah, ini nanti jam kedua aja saya jelaskan. Nah, oke, desain menu. Loh, kok ada kamu, Vin? Oke, ini nanti saya jelaskan jam kedua. Desain menu. Oh, sorry. Nggak sekalian aja, ini aja. Tapi nanti saya jelaskan nanti. Inventory fisik ini untuk bahan ya. Jadi ada inventory, ada bahan, ada aktual. Nah, lalu kalau aktual ini hitung-hitungan. Lalu ada inventaris alat, nanti saya jelaskan di jam kedua. Lalu ada namanya HPP, harga pokok penjualan. Seperti ini ya, kita ngitung harga pokok. Jadi sebelum kita membuat usaha itu kita membuat menu dan harga pokok penjualan. Dan ini ya dalam HPP ini hanya analisa, tidak realita. Jadi hanya analisa. Jadi belum ke realitanya. Karena kalau realitanya nggak bisa kita hitung. Kayak kita buat minuman kan pasti ada tumpahnya. Gitu. Lalu desain menu. Pertama, testing. Dari menu itu di testing dulu. Kedua, di foto. Di testing itu fungsinya untuk menyamakan resep dari analisa menjadi realita. Melakukan training sekaligus melakukan training untuk karyawan, pemotretan minuman dan tidak mengambil gambar minuman orang lain, mengurangi kesalahan di masa yang akan. Jadi takutnya nanti kalau nggak kita testing ya, misalkan kita buat es kopi susu campur kecap ya, es kopi susu kecap, gak usah testing. Ternyata pas di testing itu agak mules kayak kemarin, akhirnya kita nggak jadi masukkan ke menu. Nah, bagaimana kalau es kopi susu kecap itu masuk ke menu? Gimana orang yang suka? Gimana orang yang mau pengen minum? Kemarin gimana es kopi susu kecap?
Gak enak ya, gak layak, gak layak. Nah, makanya seperti itu. Jadi harus testing dulu minuman-minuman yang ada di menu itu. Mungkin bisa jadi, tapi ya kayaknya ya katanya sih kecapnya itu sedikit aja, cuma berapa mili. Kemarin kan 30 mili. Ya. Nah itu kan seperti itu. Kita kasih 30 mili, ternyata mengasihnya kemarin 10 mili atau 5 mili. Nah, makanya seperti itu ya. Terus foto. Nah setelah kita testing, kita foto memakai cahaya, memakai latar belakang, menggunakan resolusi teknik pemotretan layaknya seorang profesional. Nah jadi fotonya itu kayak profesional. HP-nya Pak ya nggak profesional Pak, HP zaman dulu Pak. Nah jadi seperti itu. Terus edit, jadi kita ngedit. Setelah kita foto, kita edit, bisa di crop atau bisa polos pakai software. Lalu soft desainnya itu bisa pakai software atau online. Dan cara desain menu, background, kita buat backgroundnya dulu, lalu cover dan isi menu. Lalu hard copy-nya setelah kita sudah desain, kita cetak. Bisa cetak menu buku atau single paper kayak gini ya, atau billboard yang ditempel kayak McDonald, atau virtual menu yang ada di GrabFood atau di Gojek, GoFood. Nah jadi menu itu prosesnya selesainya itu ada ke virtual menu, ke buku menu, atau ke billboard menu, atau ke single paper. Tahu ya, single paper itu yang satu sisi itu menu promo. Nah, jadi kalau kita desain itu ada dua pilihan, mau pakai HP atau mau pakai laptop. Ada kok di aplikasi HP itu, ada kok bisa desain menu, bisa di aplikasi HP juga bisa. Tidak harus pakai PC, pakai HP bisa. Jadi bisa pakai HP atau laptop. Kalau pakai HP ya pakai Photogrid, Snapseed, pakai Canva juga bisa ya. Oke, lalu ujung-ujungnya kalau di HP ya upload di sosmed. Kalau laptop PC ya, karena kalau dicetak di HP ya dicetak gitu kadang pecah, jadi kadang burem. Terus kalau desain-desain, prepare operasional closing advertising. Jadi kalau sudah prepare operasional closing advertise, jadi promonya nah ini ya. Jadi intinya itu sama kayak orang mau syuting ya, syuting film, ambil mentahnya dulu, edit, baru tampilkan. Ya kayak membuat film Avenger Pak. Membuat film Avenger itu gimana? Ya di dalam studio ya, pakai teknik CGI ya, CGI. Jadi pakai teknik CGI. Jadi orangnya nggak perlu ke laut, orangnya nggak perlu ke atas ya, cukup di dalam studio pakai screen hijau. Nah sama kayak kita buat menu, yang penting mentahnya, kita ambil mentahnya dulu. Kita ambil foto-foto menunya itu tadi, foto-foto minumannya tadi, foto, edit, baru publik. Semua bisa kok kalau moto. Ngedit juga cuma bisa. Ada yang pakai software yang paling mudah pun ada. Ada software yang memang paling susah pun ada. Tapi ya balik lagi ke kitanya, kemauan kita, mau nggak belajar ngedit. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita break dulu ya. Sesi pertama udah selesai, kita break dulu. Nanti ke sesi kedua hitung-hitungan. Nah, karena besok itu praktek sama Mbak Eni sama Bu Eni, besok praktek. Jadi semua bisa ngikut besok. Tapi kalau untuk hari ini penjelasan materi dulu. Udah kalau nggak ada kita break dulu, istirahat dulu. Terima kasih.
praktek membuat menu. Langkah-langkah pertama, jadi nanti untuk para mahasiswa Rumah Kopi Institut nanti membuat tugasnya itu dua ya, membuat HPP menu. Yang pertama membuat HPP menu, dan yang kedua membuat desain menu. Jadi HPP menunya minimal 2 dan desain menunya 1, minimal 2 minuman desain menu. Tapi sebelum kita ke desain menu, cara membuat HPP itu kita awali dari kita membuat draft menu dulu ya. Jadi ini menu prakteknya ya, materi praktek menu atau membuat menu. Yang pertama kita membuat draft menunya dulu. Mungkin mau ditulis silakan. Jadi draftnya itu kita membuat kategori menu-menu yang akan saya jual. Jadi menu-menu yang akan saya jual itu saya membuat draft menunya. Setelah kategori, nama menunya. Setelah kategori adalah nama menunya. Nama menunya, lalu harga dasar dan harga jual. Harga dasar didapat dari HPP, harga pokok penjualan. Nanti habis ini. Jadi ini kosong dulu ya, kosong dulu. Gak langsung ada ya. Kita buat ini dulu, kita buat kategori dan nama menu. Bisa pakai kertas. Kopi, kita mau jual kopi apa aja? Hot cappuccino pak, es cappuccino. Jadi presentasi hot sama es ini dipisah pak. Bisa dipisah, bisa digandeng. Misalkan cappuccino aja boleh, nggak apa-apa. Tapi nanti banyak nanti. Cappuccino aja ya boleh. Hot es pak, ya nggak usah ditulis hot es, ya segini aja. Strawberry cappuccino. Hot es pak. Ya kalau masalah hot sama es itu tergantung, kita bisa menetapkan menu itu hanya untuk hot atau hanya untuk es. Jadi kita tinggal milih kayak macchiato es ya, atau yang enak mana. Wah kalau cappuccino hot esnya enak pak. Kalau cappuccino nggak ada hotnya nggak bisa latte art pak. Soalnya saya jual cappuccino es, terus kalau ada yang minta hot saya nggak bisa latte art pak. Ya udah kamu tulis cappuccino aja, bisa hot bisa es. Tapi kalau kamu tetapkan langsung cappuccino es berarti nggak ada hot. Tergantung permintaan tamunya. Tamunya mas cappuccinonya ini bisa hot, bisa pak. Nah, tapi nggak semua tamu kayak gitu ya. Kadang tamu itu kalau sudah paten sama menu yang ditulis ya udah itu. Jarang, hanya 1/1000 mungkin tamu request hot. Nah, jadi otomatis bisa, atau gini aja pak, hot es ya terserah sih. Tapi alangkah baiknya ya cappuccino. Udah kalau mau hot es ya gini aja. Kalau bisa nama minuman itu jangan yang standar, jangan yang gampang ditebak, atau maksudnya nama minuman itu harus ada signaturnya, harus ada ciri khasnya. Misalkan saya buat cappuccino Mickey Mouse misalkan, atau cappuccino nama minumannya. Mungkin saya buat es kopi susu lah. Karena kalau cappuccino sudah ini ya, sudah es kopi susu Rainbow misalkan. Loh Pak, Rainbow. Nah, es kopi susu misalkan. Jadi tergantung dari nama kafenya ya. Es kopi, misalkan saya punya kafe bambu kafe. Nah, jadi es kopi susu bambu misalkan. Jadi boleh. Jadi harus ada ciri khasnya. Tapi kalau cappuccino kayaknya sudah paten ya, jarang ada yang mengubah nama minuman modern brew. Nah, bisa juga milkshake, vanilla, coklat, strawberry. Setelah kita buat draft menunya, kita lari ke standar resepnya. Draft menu, standar resep. Nah, standar resep ini versi horizontal.
Kalau yang tadi versi vertikal. Jadi versi vertikal itu lebih dipahami, tapi terlalu banyak. Jadi kalau yang versi vertikal ini ibaratnya ya mungkin kalau dibuat karyawan ya bagus, kayak chef ya, kitchen itu juga versi vertikal. Tapi banyak kan kalau di minuman itu versinya horizontal, karena lebih cepat, karena langsung praktek ya. Jadi ini versi vertikalnya. Cappuccino hot original, kalau pakai flavor ya. Kalau sudah paten ya nggak usah ditulis original, langsung aja bahannya apa aja, tinggal nanti metodenya. Mau yang simple apa mau metodenya dibuat panjang ya bisa. Karena resep itu ada yang horizontal, ada yang vertikal, jadi tergantung kalian lebih nyaman di mana. Kalau kayak saya gini ya karena gampang nebak ya, mungkin kalau yang sudah pro itu pakai vertikal gini, horizontal gini kalau sudah pro. Kalau yang masih pemula ya mungkin lebih ke sini ya, lebih nangkepnya ke sini. Oke. Terus bahan, metode presentasi sama ya. Gelas, presentasi, tambahan kondimen. Nah, jadi itu ada keterangannya, mungkin ini masuk resep harusnya, flavor ke espresso, powder ke espresso. Nah, ini lebih mudah dipahami. Kemarin udah dikirim kok di grup WA ya, tapi kosongan. Oke. Jadi standar resep mau yang seperti ini. Yang penting itu ada bahannya, ada metodenya, ada presentasinya ya. Karena itu syarat membuat resep itu 3: bahan, metode, presentasi. Bahan itu dengan bahan bakunya, bahan campurannya, metode itu teknik mencampurnya, presentasi itu bisa dari gelas, bisa dari tampilan, karena presentasi itu luas. Jadi presentasi itu bisa dari bahan, bentar ya, bisa dari gelas, bisa dari bahan tambahan, maupun kondimen. Jadi presentasi itu luas, bisa gelas, bisa. Kenapa Pak harus pakai itu? Kalau yang dine in ya, itu yang minum di tempat, memang luas, ada gelas, lalu pakai sendok, pakai ini. Tapi kalau yang take away nggak usah pakai sendok, take away cukup sedotan. Ya, kalau yang take away, kalau yang gelas ribet ya, pakai gelas, pakai sendok, pakai cangkir, pakai ini, bedanya ini. Kalau kita sudah buat standar resipi, jadi kalau saya punya 100 menu Pak, ya 100 resipi. Masa 100 menu resepnya cuma 20 kan nggak mungkin. Oke, semakin banyak menu ya semakin banyak resep. Oke, setelah itu kalian membuat stock of name-nya atau daftar bahannya. Setelah kalian membuat mana sih stock of name-nya, jadi kalau bisa kalian list ya. Nah, setelah kalian membuat draft menu tadi, resep, lalu kalian membuat stock of name, daftar bahannya. Jadi di apa ya, di breakdown. Jadi resep mana pakai yang kopi blend tadi? Kopi blend itu mana aja? Oh ini Pak, cappuccino pakai kopi blend Pak, es cappuccino pakai kopi blend, pakai espresso Pak ya, cappuccino. Jadi kita breakdown semua, kita pisahkan semua yang dari resep tadi. Jadi satu-satu kita preteli ya, Bang preteli itu. Kita preteli atau kita cari, kita urutkan mana yang bahan utama, mana bahan flavor, mana yang garnish. Jadi kita apa ya, breakdown ya, sama ya, kita tetap bahan, UOM, harga, stok awal, dan harga stok of name sama kayak tadi.
rumusnya sama ya di sini ya, harga kali stok awal volume. Oke. Jadi kopi blend 1 kilo di sini itu wajib, saya ulang lagi, di sini volume unit ini wajib per gram, per mili, karena kita di bidang produksi, bukan toko. Kalau toko Alfamart, Indomaret, mereka kan jualan packaging ya, jualan kayak aqua 1 botol, sirup 1 botol, mereka jualnya kemasan. Sedangkan kalau kafe, kuliner, mereka jualnya nggak kemasan, mereka jualnya per mili, per gram. Jadi kayak kopi berapa gram, cappuccino kopi berapa gram isinya, kopi blendnya 10 gram, susunya 150 mili. Kan nggak mungkin. Cappuccino berapa gram kopinya, 1 kilo pak, sama susu 1 liter, sampai buat sendiri. Ini kamu jualan kopi apa toko kopi? Jadi itu harus per gram, per mili. Lalu ada namanya par stok. Terserah si par stok ini mau setelah di harga stock of name atau sebelum, nggak apa-apa. Ini nggak wajib kok. Par stok ini nggak wajib di stock of name. Di par stok ini misalkan saya punya kopi itu harus ada berapa di situ? Harus ada 3 kilo pak. Nah, harus ada 3 kilo. Ya udah, jangan sampai kamu stokmu di bawah 3 kilo. Kalau kamu stokmu di bawah 3 kilo, berarti kamu harus order. Coklat blend harus ada berapa kilo di situ? Coklat order paling 500 gram pak. Oke. Fresh pun harus ada berapa di situ? Harus ada 3 liter pak. 5 liter lah pak, jauh soalnya. Oke. Air galon, 1 galon. Es batu harus ada 1 pak, 2 pak, 1 pak. Kalau kurang dari 1 beli lagi. Gula cair harus ada 1 liter. Nah, itu namanya par stok, standar stok. Lalu harga, ini harga kamu beli 1 kilo itu berapa? 150 pak. Nah, semangka kamu beli berapa? Kalau semangka 1000 gram ya semua. Kalau buah itu mungkin kalian ada tanya, silakan. Kalau mau tanya, misalkan buah semangka pak, saya belinya kan langsung 3 kilo pak. Ya tetap kamu 1000 gram. Semangka mungkin ya standar 1 aja lah, 1 buah lah. Kamu belinya, saya belinya itu ya kamu tanya per kilonya berapa? Per kilonya 7.000 pak, saya beli 3 kilo. Berarti berapa? 3.000 pak. Ya. Nah, berarti di sini berarti 21.000 ya. Oh ini gak ada kalinya. 3.000 dibagi 1.000. Nah 21.000 pak. Nah, jadi intinya seperti itu. Jadi hitung per kilo. Meskipun buahnya itu 3 kilo. Semangka pokoknya buah-buahan. Sayur pak, sayur. Oke sayur. Kamu mau beli apa? Daun mint pak, daun mint. Daun mint itu kamu tulis aja 1 pak. Nah, karena daun mint itu nggak bisa dihitung, jadi harus tahu kayak es batu kan nggak bisa dihitung. Ada mau yang hitung es batu, ya tulis aja 1 pak. 1 paknya 5.000, 2. Yang utuh ada 2. Kalau kebuka pak, ya jangan dihitung. Ya kebuka 1 ya udah jangan dihitung, tetap 5.000. Jadi kalau pak-pakan itu, kalau dia sudah terbuka, jadi dia sudah nggak dihitung. Yang dihitung itu sebenarnya bahan-bahan yang mahal-mahal, kayak spirit, dry spirit, kayak liquor. Itu mahal itu 1 milinya, ya 10 milinya aja mereka 20.000 ya. 1 botolnya 500.000. Jadi kalau kayak kopi ini juga mahal. Kopi berarti per 10 gram 1.500 pak. Iya. Nah, jadi yang dihitung per mili per gram ini yang mahal-mahal bahannya. Tapi kalau yang nggak bisa dihitung kayak sedotan, es batu, air galon, daun mint, ya nggak usah, ya dihitungnya langsung
dia habis apa enggak. Habis Pak, ya tinggal separuh Pak di kulkas. Yang ada di kulkas tinggal setengah. Ya udah kamu tulis habis aja di sini. 0. Oke, itu namanya stok opnam. Jadi stok opnam itu daftar alat, daftar bahan atau daftar alat di awal pembukuan, bisa di tanggal 1. Jadi setelah resep tadi kita tulis di daftar alat di stok opnam, bukan di inventory ya, beda lagi kalau di inventory. Terus selanjutnya ada namanya daftar supplier. Daftar supplier ini sebenarnya kalau kita sudah perusahaan besar, kita sudah bisa hire orang store, itu perlu. Karena kalau misalnya Pak saya sendiri yang belanja Pak, ya nggak perlu daftar supplier, kan kamu sudah punya nomornya di WA. Tapi kalau dia sudah pakai hire orang ada orang store-nya, pakai perlu daftar supplier. Nama suppliernya siapa, alamatnya di mana, kontak personnya siapa. Ya pasti perlu lah. Dia harus diurutkan supplier ini apa aja, supaya nanti kalau kita ganti orang store atau orang purchase itu enak, biar nggak salah beli, biar nggak tanya-tanya terus. Nah, dan juga daftar supplier ini acuan kita untuk ke standarisasi bahan. Jadi makanya cari supplier yang konsisten. Oke. Terus selanjutnya baru kita buat HPP-nya. HPP itu harga pokok penjualan, cost, food cost, beverage cost, lalu cost, ada lagi kok nama istilahnya itu ya, biaya produksi. Jadi HPP. Oke, sekarang HPP-nya kita hitung. Saya punya menu cappuccino. Saya buat menu cappuccino. Resepnya cappuccino. Nah, resep. Berarti kan saya punya draft menu. Ini draft menu, ini diambil dari draft menu. Ya, benar ya? Ya, benar ya. Ini draft menu. Terus resepnya cappuccino. Nah, ini diambil dari mana, Pak? Dari resep. Diambil dari draft menu tadi. Nih. Coffee cappuccino. Nah. Terus jadi kalau di HPP nggak ada hot es Pak, nggak ada. Kalau di HPP hot es nggak ada. Ya ada sih, tergantung menu kalian. Pokoknya intinya kalau hot es ya jadi satu aja, karena dia nanti pembukanya bulat. Tapi kalau menunya kalian langsung hot cappuccino, ya udah hot cappuccino. Berarti kan kamu nggak jualan es. Kalau kamu jualan hot es ya cappuccino aja. Resepnya kopi blend fresh milk gula cair. Nah, resep ini didapat dari tadi kamu buat resep. Terus buat resep ini didapat dari mana, Pak? Ya didapat dari kursus sama sekolah. Harus dapat dari mana? Ya, benar ya. Wah, dapat dari Google, Pak. Oke, terus resepnya, volumenya 1000 gram kopi blend 1000 gram. Jadi ini standar satuan ukurnya ya, 150.000. Lalu resep. Nah, jadi ini sama jadi ini resepnya 10 harga dikali resep dibagi volume. Jadi harganya 150.000 dikali 10 dibagi 1000. Jadi 1.500 per bahan. Jadi per bahan itu 1.500. Wah, berarti saya ngopi tiap pagi di kafe tempat saya kerja itu 1.500 Pak. Iya, kopinya yang bayar, nggak gratisan ya, itu mau. Lalu fresh milk 1 liter 15.000, 2.250. Lalu gula cair 1 liter 13.000. Kita pakai 30 mili ya Pak. Kalau fresh milk itu kan ada yang panas, tadi kan Bapak bilang ada yang panas, ada yang dingin. Ya kita ambil angka tertingginya. Kalau panas 150, kalau dingin kan 100. Kita ambil tertingginya tetap. Jadi kalau kita buat minuman atau buat HPP ya, buat es semua aja, jangan buat hot. Karena yang paling mahal itu es, bukan hot.
Karena es itu ada es batu. Ya, ada es batunya yang bikin mahal. Kalau hot ya cepet ya, paling gas LPG lah. Gas LPG sama es batu, mahalan es batu. Oke. Terus kita total, semua kita total, kita jumlah, ketemu 4.140. Itu masih kos kotor, biaya kotor. Lalu ada namanya kondimen, tambahan, kayak es batu, sedotan, gelas plastik, itu nggak bisa dihitung. Itu masuk 10% semua. Pak, kalau gelas plastik saya masukkan sini boleh? Sebenarnya boleh, nggak apa-apa, tapi ya itu tadi, karena gelas plastik saya sablon, Pak, mahal sablonnya, ya nggak apa-apa, tahu sini gelas plastik nggak apa-apa. Kayak es batu, sedotan nggak bisa dihitung, buah-buahan juga nggak bisa dihitung, jeruk nipis kayak gitu nggak bisa. Nah, terus 10% dibulatkan, jadi 440 dikali 10% 414, kita jumlah 4.554 rupiah. Nah, ini adalah biaya bersih. Ada pertanyaan kemarin, Pak, biaya listrik, Pak, gaji karyawan, apa nggak dimasukkan ke sini? Enggak, karena ini adalah biaya produksi, bukan biaya operasional. Dan ini adalah analisa, bukan realita. Kalau realita itu laba rugi masuknya. Biaya listrik, gaji, biaya produksi berapa? Nah itu nanti ke laba rugi, ke manajemen keuangan. Jadi kayak gaji karyawan, listrik gak masuk ke biaya produksi. Ini harus murni biaya produksi, biaya kos. Sama kayak gini, kamu punya pabrik sepatu, biaya pembuatan sepatu itu 10.000. Biaya pembuatan sepatu 10.000. Itu bahan baku dan lain-lainnya, tapi tidak termasuk gaji karyawan atau listrik ya. Tapi karena di kuliner itu tidak termasuk ya. Tapi kadang itu kalau di, oh ya, kadang di pabrik itu biaya komisi karyawan itu masuk. Kalau di pabrik beda, kalau di kuliner nggak seperti pabrik. Karena di kuliner itu kita nggak bisa ngitung gaji karyawan itu per gelas gajinya. Ya nggak masalah kalau gajinya per gelas. Kamu bisa jual satu hari 100 gelas, satu gelasnya 500 kali 100, berarti 50.000 per hari. Nah, dikali 30 hari, 1,5. Nah, itu kalau itu karyawannya yang mau aja ya, gajinya per gelas. Kan nggak ada kok kalau kuliner gajinya per gelas. Kan dia nggak hanya produksi aja, dia ya bersih-bersih, ya servis, ya iki ya ini. Kalau di pabrik kan beda. Kalau di pabrik gaji mereka per, kayak rokok ya. Rokok itu kemarin ada di berita itu satu orang itu 100 rupiah, kalau 75 rupiah per batang. Satu targetnya itu 4.000 batang sehari dengan 4 tim. Jadi rata-rata kalau rokok itu satu orang dapat sekitar 70 ribuan per hari. Tapi ya itu ya, setiap hari tangannya itu gelinding terus ya, sampai ke bawah tidur, sampai ke bawah mimpi. Nah kalau dulu kuliner, nah itu dia cuma gelinding rokok terus ya sehari itu, nggak pakai nyapu-nyapu, nggak pakai bersih-bersih, nggak pakai nyapu-nyapu, nggak pakai prepare, nggak pakai promosi, nggak pakai servis, nggak pakai SOP ya, pokoknya nggak pakai ngapain, pokoknya gelinding rokok aja ya kayak robot. Tapi di kuliner nggak bisa kayak gitu. Kuliner nggak ada, ya harus datang nyapu-nyapu, setup, promosi, refill, belanja, servis, SOP dan lain-lain. Makanya gaji karyawan tidak masuk ke dalam biaya produksi. Jadi biaya produksi itu murni biaya bahan. Kalau di pabrik beda lagi. Lalu harga jual. Nah ini HPP tadi ya 4.500. Nah harga jual ini sekarang cappuccino jenisnya kopi, HPP nya 4.504.
saya jual. Nah, harga jual ini sebenarnya tidak ada rumusnya. Tidak ada rumusnya. Dimanapun harga jual itu tidak ada rumusnya. Karena semua perusahaan memakai rumus sendiri-sendiri. Jadi tidak ada rumus internasional, tidak ada. Harga jual itu faktornya tadi, fasilitas. Jadi ada faktornya harga jual itu. Pertama itu fasilitas. Lokasi, ya maksudnya pertama fasilitas. Gimana? Ada kafe A, kafe B. Kafe A itu fasilitasnya itu ada wifi, nobar, live akustik dan lain-lain. Sedangkan kafe B itu dia fasilitasnya itu jalan raya, nggak ada musiknya, nggak ada ininya. Otomatis kafe A itu harga cappuccino itu 15.000. Sedangkan kafe B itu es cappuccino-nya 10.000. Ya sama yang kayak kontainer-kontainer kafe ya, kafe-kafe kontainer itu kan 10.000. Tuh bedanya di fasilitas. Yang kedua, kompetitor. Jadi di situ kompetitor itu berapa? Sana rata-rata jual kopi sana. Kalau di sini cappuccino rata-rata jual 15-an sih semua rata-rata. Ya udah kita ambil sama kayak kompetitor 15-an juga. Jadi harus ya menyamakan lah. Tapi balik lagi ke fasilitas. Lalu yang ketiga adalah daya beli. Kira-kira kita jual 15.000 laku enggak? Ini baru satu menu loh ya. Belum, kalau menunya ada 100 ya pusing kita buat 100 gelas. Lalu daya beli gimana di sana? Wah, daya belinya 15 masih ngangkat enggak? Masih mau enggak? Oh, buktinya 15 rame kok. Nah, kita harus ada namanya studi kelayakan bisnis kemarin ya di perusahaan, studi kelayakan bisnis. Lalu yang keempat adalah lokasi. Lokasinya strategis apa enggak? Wah, lokasinya masuk gang. Gang buntu. Wah, ini repot. Dagang gang buntu ya jangan 15, kamu jual 8.000 atau lokasinya pinggir jalan, Pak. Sewanya mahal. Sewanya aja mahal. Nah, otomatis ini syaratnya. Tapi biasanya kita ada rumus standar kalau harga biaya untuk produksi itu rata-rata 30%. Jadi kalau saya jual biayanya misalkan 5.000 ya. Jadi rumusnya itu kalau misalkan 5.000 saya jual 15.000. Jadi rumusnya itu sebenarnya 4554 dikali 100 dibagi 30. Nah, jadi nanti 3,33. Jadi 15.000 kita bulatkan. Maksudnya adalah 4.500. Pokoknya yang penting ini 100%. Jadi yang penting ini tuh 100%. Gimana ini 100%? Ini 30%. Jadi biaya itu 30%. Pokoknya jadi 10%. Jadi profit 70%. Profit 70%. Tapi itu masih profit kotor ya. Belum termasuk tempat, belum termasuk listrik dan lain-lain. Jadi pokoknya harga jual yang penting ini 100% dan 30%. Itu biasanya standar untuk ini. Kalau minuman ya, minuman 30%. Kalau makanan 50% biasanya. Jadi kalau makanan 50%. Makanan misalkan nasi goreng. Nasi goreng itu kosnya berapa? Nasi goreng, Pak. Nasi goreng itu jenisnya apa? Makanan, Pak. Ya, makanan apa? Makanan main course. Oke, HPP-nya berapa? Nasi goreng itu 7.000, Pak. Oke, 7.000. Kamu jual berapa? 50% ya, saya jual 14.000, Pak. Nah, tergantung. Nah, jadi, tapi ya nggak semua. Kenapa? Karena kos makanan itu kan cepat basi daripada minuman. Jadi ya makanan itu kosnya memang tinggi dan dia harus habis. Kalau minuman itu kosnya rendah. Paling yang habis apa sih minuman? Es batu, Pak. Ya, es batu. Kalau makanan, Pak, sayur, daging, semua itu nggak tahan lama bahannya. Makanya cepat basi, cepat buang. Makanya kosnya tinggi supaya cepat terjual. Jadi memang makanan itu minuman itu lebih mahal daripada makanan, Pak ya. Soalnya saya jalan-jalan ke mall gitu, Pak. Es kopi susu, Pak. Harganya itu 25.000, Pak. Lalu dia jual bakso 20.000, Pak. Lah kok mahalan minumnya, Mas, daripada makannya. Nah, itu
Makanya harga minuman itu memang lebih mahal daripada harga makanan, karena makanan itu kalau kita jualnya terlalu mahal cepat basi, gak laku, akhirnya basi, buang kos biaya. Oke, jelas ya. Tapi boleh gak Pak makanan saya buat 30%? Boleh, asalkan laba ruginya sama. Jadi rata-rata makanan 30%. Jadi saya buat, ini makanan kafe ya, bukan makanan yang ada di pedagang kaki lima ya, nasi goreng. Nah seperti itu. Oke, jadi kalau menunya ada 100 ya 100 ini jual. Nah nanti kalau masuk ke sini ya kita tinggal copy aja, kopas, masuk ke draft menu. Oh ini sebenarnya tadi draft menu. Nah ini 7.000. Oh nggak ada nasi goreng. Nah ini kita jual 15.000. Karena harga jual ya itu tadi kita bulatkan. Tapi biasanya ada rumus, ada trik strategi promosi. Kalau bisa kita menjual harga itu jangan genap, harus ganjil. Jadi kita jual aja 14.900. Nah, seperti itu. Itu trik pemasaran. Ini sama nggak dengan 15.000 sebenarnya? Lebih enak mana? 15.000 apa ini? Lebih enak ini kan? Makanya banyak orang itu lebih menyukai diskon daripada harga normal. Kenapa? Karena kalau harga normal, orang itu melihat angka pembulatan itu kayaknya bosen. Makanya orang lebih milih diskon. Wah itu loh enak diskon. Jadi 14.900 sekarang. Padahal sama aja sebenarnya ke 15.000. Kita tinggal nambahin 100 rupiah jadi 15.000. Makanya ini juga termasuk trik pemasaran, trik menu biar menumu itu cepat laku. Kalau kamu misalkan buat 15.000, 20.000 kayak gini, ya kadang customer juga bosen. Jadi kita buat aja seolah-olah kayak TV media, TV medoi ya 19. Nah, seperti itu. Jadi orang itu melek. Oh harganya bagus ini, nomor bagus ini. Nah seperti itu. Jadi kita jangan, kalau bisa jangan genep ya ganjil. Tapi kalau untuk awal-awal nggak masalah. Kalau awal-awal kita buat gini dulu semua. Nanti kalau sudah ketemu semua baru kita buat kayak gitu semua. Oke. Setelah itu HPP kita buat inventory-nya, daftar inventory. Nah, daftar inventory ini sebenarnya bukan ke keuangan. Ini sebenarnya lebih ke admin, tapi nanti larinya ke keuangan. Oke, ada namanya. Jadi rumusnya bagaimana, Pak? Ini sama kayak stok opnam ya. Ini sama kayak stok opnam. Cuma kalau di stok opnam itu, kalau di sini nggak ada harga awal. Jadi stok opnam itu sama kayak stok opnam itu sama kayak daftar aset total kita, baik bahan maupun alat. Jadi kalau misalkan tadi kemarin saya bilang saya mau investasi 100 juta, terus saya belikan alat 90 juta. Nah 90 juta itu jadi apa? Ya ini kamu rincikan jadi apa alat itu tadi 90 juta. Ini kamu rincikan, kamu breakdown. Jadi bahan Pak 10 juta, jadi alat Pak 50 juta, jadi renovasi Pak 30 juta. Nah bahannya 10 juta apa aja? Ini kamu breakdown, kamu total bahan-bahan yang kamu belanjakan itu dari tes drink tadi, tes mulai dari tes awal itu harus, makanya pembukanya harus rapi, harus bersih. Oke, ini stok opnam. Nah, kalau inventory itu ada yang fisik, ada yang aktual. Kalau fisik itu dia saya kasih contoh ya, fisik itu ya. Jadi kalau dia fisik itu dia seperti ini. Jadi kayak Indomaret, Alfamart. Jadi dia itu fisik, tapi dia sudah pakai software. Jadi dia tinggal input-input di softwarenya itu tadi. Tapi kalau misalnya saya nggak punya software Pak, inventory Pak, kan software inventory mahal Pak.
paling murah 5 juta, paling murah software inventory. Itu belum software kasirnya. Jadi kasir sama inventory itu gandeng jadi satu. Beda ya sama software kasir toko ya. Kasir toko itu kan ada pak softwarenya, tapi kan nggak bisa detail. Kalau kasir toko kan beras, ya kamu beras stok berapa, punya stok 100 pak, laku 100 ya habis. Tapi kalau software resto, kamu langsung ke makanan, kamu makanan stoknya berapa, cappuccino, bukan stok. Jadi kalau softwarenya resto itu tidak ke stok makanan, melainkan ke stok bahan. Jadi bahanmu itu, misalkan kamu laku cappuccino, kopi blendmu itu kamu masukkan fisiknya, kopi blend, susu, itu kamu masukkan setiap hari fisiknya. Nah nanti dia akan berkurang karena mengikuti program kasir kafe tadi. Nah, tapi kalau software toko kan enggak. Software toko jualan beras, jualan gula, jualan ini kan mereka packaging, tidak per mili per gram. Tapi kalau software resto itu per mili per gram, makanya mahal. Paling murah 5 juta. Itu punyanya Interaktif atau Solis Resto. Itu belum software kasirnya 7 juta, 6 jutaan. Jadi total kamu beli software kasir plus inventory 11 juta. Belum PC-nya ya, belum hardware-nya itu ya. Bisa ketemu 18 jutaan. Nah otomatis software jadi ini Pak bisa nggak kalau saya buat kayak gini aja, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4. Nah ini fisiknya ditulis. Jadi ini sebenarnya tujuan dari inventory itu apa sih sebenarnya? Katanya Bapak tadi tujuan dari inventory adalah supaya kita bisa nyetok barang Pak setiap hari. Ya benar. Tapi tujuan utama inventory itu kamu bisa request barang. Belanja tujuan utamanya itu buat belanja. Jadi kamu tahu bahan-bahan apa yang habis itu dari data. Makanya saya bilang data itu sangat penting. Data itu yang paling mahal. Nah ini buat data. Karena kalau kamu inventory berdasarkan fisik, nggak pakai data ya, kamu hanya kira-kira aja. Mana kertas PO-nya, mana SL-nya ditulis. Ada kelewatan ternyata. Besoknya kamu order. Sekarang kamu order. Orang stok datang, bawa bahanmu. Ternyata kelewatan. Jadi barang-barang yang di inventory ini ada yang beberapa nggak ditulis. Karena dia hanya mengandalkan virtual, mengandalkan lihat langsung. Padahal kalau melihat langsung itu kan nggak baik. Karena ada bahan itu kecepit. Bahan itu kesembunyi ya. Sudah di dalam kecepit nggak kelihatan. Nah, jadi makanya jangan biasakan inventory itu melihat langsung. Biasakan untuk lihat data dulu, baru lihat langsung. Tetap double check. Kamu ngelihat data nggak ngelihat langsung ya percuma. Makanya kayak kasir Indomaret, kasir Alfamart, mereka bawa scanner ya. Kalau mau inventory, mereka bawa papan inventory. Mereka ngelihat data, yang lihat inventory langsung. Nah, kalau resikonya apa? Kalau kamu kerja nanti di coffee shop besar ya kayak, atau kerja di Indomaret, Alfamart, bagian kopi kan ada, atau bagian kopi kan ada ya. Kamu minus barangmu, potong gaji. Kejamnya seperti itu. Makanya kalau inventory harus benar-benar detail, request maupun inventory. Karena sanksinya itu potong gaji. Kalau kamu minus, wah aku minus kopi 1 kilo ini 1 bulan ini, ya gajimu dipotong. Wah saya minus aqua 1 dus, ternyata diminum sendiri, ya salahmu sendiri. Jadi perusahaan besar kayak gitu. Ya karena kelalaian kita. Kenapa tidak menjaga barangnya? Selanjutnya oke, itu adalah inventory fisik. Jadi sebenarnya ini lengkap, tapi ini perlu kelengkapan lagi pakai software. Tapi biasanya kalau kafe-kafe yang kecil-kecil atau kafe-kafe yang mini-mini atau yang bukan coffee shop besar ya, mungkin
dia pakai ini ya nggak apa-apa, langsung fisiknya buat request, karena yang belanja langsung 2 orang atau langsung ownernya sendiri yang belanja. Tapi kalau kafe-kafe coffee shop besar kayak franchise gitu ya, mereka nggak pakai ini, mereka pakai ini, inventory perpetual, aktual perpetual. Jadi inventory yang langsung ngitung Pak setiap hari ya. Coffee shop besar kayak gini, Starbucks kayak gini. Karena kalau yang ini itu dipakai untuk toko, untuk retail, toko retail. Kalau dipakai untuk dipakai untuk kuliner nggak mungkin ini. Karena ini kemasan, ini inventory kemasan. Sampo 10 botol, sabun 10 botol. Nah, karena kalau ini retail ini untuk kuliner nggak bisa. Nah, yang kuliner itu adalah yang ini. Mulai dari stok awalnya berapa, requestnya berapa, barang datang ya, IHT, invoice transfer, transfer barang dari bar ke kitchen atau kitchen ke bar. Contohnya kayak dulu juga gini, dari hotel itu kayak gini ada IHT. Misalkan kayak bar itu kekurangan gula, minta kitchen harus pakai form, harus pakai form. Lalu kitchen minta bar, minta apa? Minta wine, karena wine-nya itu habis buat masak stick. Dia kitchen minta form IHT, invoice transfer. Lalu ada namanya sales di sini nggak usah bingung ya, sama-sama salesnya, cuma ini sales data, ini sales fisik. Lalu stok akhir juga sama, nggak usah bingung. Oke, kita ke materi prakteknya aja. Nah, jadi intinya adalah sebenarnya mudah inventory itu. Stok awal ditambah PO atau SR ya, barang datang, dikurangi sales, udah itu aja. Nah, jadi misalkan stok awalmu 1000, terjual 100 gram, jadi kan tinggal 900. Stok awal ditambah PO. Nah, karena rumusnya nggak mungkin ditulis di sini 1000 ditambah 100, nggak mungkin. Dia langsung main. Nah, itu adalah inventory aktual, tapi masih aktual data. Kalau mau fisik, dicek fisik, bener nggak ini 900, dicek fisik, ditimbang, loh kok 800, siapa yang minum ini, ternyata min 100. Berarti hilang Pak 100. Ya, kumpulkan aja setiap kumpulkan aja sampai 1 bulan. 100 kali 30 berapa? 3 kilo Pak. Iya, kamu ganti 3 kilo. Itu baru kopi loh ya, belum susu, belum ini. Nah, itulah gunanya, keunggulannya cek fisik dan data. Jadi kamu bisa tahu setiap hari barangmu minus apa, itu tahu. Makanya ini inventory untuk kuliner. Kalau yang ini inventory untuk mana tadi? Yang ini inventory untuk toko. Karena toko itu sudah ada softwarenya. Jadi ini tuh nanti dimasukkan ke software sama dia. Jadi yang ini di bagian lapangan. Ini bagian lapangan. Ayo, sampo ada berapa, sabun ada berapa, Pepsodent ada berapa. Lalu diinput ke dalam software. Nah, diinput ke dalam software. Sampo 10, stok awalnya 20, 10. Oh iya bener, laku 10. Nah, kayak gitu. Jadi ini tuh masih diinput ke software lagi. Tapi boleh dipakai untuk kafe, boleh, tapi biasanya kafe-kafe yang mikro, UKM. Kalau untuk kafe yang besar-besar nggak mungkin pakai ini, nggak mau dia, karena dia nggak mau minus. Perusahaan besar nggak mau minus, nggak mau rugi. Oke, terus inventory. Nah, caranya gimana Pak menentukan sales tadi? Oke, contoh sales. Satu hari saya jualan cappuccino, laku terjual 10 gelas. Resepnya apa cappuccino? Kopi 10 gram, susu 150, gula cair 30, dikali 10 gelas aja semua. Nah, dikali 10 gelas berarti kopinya 100 gram Pak. Masuk sini kopinya 100 gram, susunya 150 Pak,
1.400. Nah, masuk sini. Gula cair 300 Pak, masuk sini. Berarti stok awalnya dia ditambah PO, kebetulan ada PO, ada SR, barang datang 1000 1 kilo, susu datang 1 liter. Berarti stok awal ditambah PO dikurangi sales, penjualan atau pemakaian, ketemu 500. Setiap hari kayak gini. Iya, setiap hari kayak gini. Nanti tanggal 2 stok akhir ini jadi stok awal tanggal 2. Ini kan tanggal 1 ya. Stok akhir ini jadi stok awal tanggal 2. Nanti tanggal 2 ya stok akhir ini jadi stok awal tanggal 3. Sampai gitu setiap hari. Seperti itu. Jadi salesnya ini. Nah, Pak, ini dapat dari mana? Dari kasir. Kamu minta laporan penjualan menu setiap hari. Pak, kasirnya Pak masih pakai bonota Pak. Ya tetap kamu tulis manual. Bonotanya kamu kumpulkan, kamu preteli, kamu breakdown, ditulis satu-satu. Cappuccino, jadi kayak nulis kayak di kapur itu ya, 111 coret, 111 sampai 5 coret. Nah, itu kalau manual, kasirnya masih manual. Tapi kalau kasirnya sudah pakai software entah online atau offline, dia pasti ada laporan penjualan. Dari cappuccino 10, kopi latte 5, es kopi susu 20. Nah, kamu tinggal pecah semua itu, dipecah sendiri pakai kertas oret-oretan, pakai kertas kosong. Nah, kayak gitu. Wah, berarti pulangnya sampai malam Pak. Iya, jadi kalau kita sebagai barista, bartender yang di coffee shop besar, jangan harap kalau kita pulangnya on time. Kita malah lembur-lembur, ya nggak digaji lemburnya. Jadi kayak misalkan Starbucks, misalkan saya kerja Pak di, biasanya yang kerjaan ini seniornya atau manajernya. Kalau operasional mungkin bersih-bersih lah, bagi tugas lah. Jadi kalau sebagai manajer loyalitasnya harus tinggi. Jadi kayak gini ya, kayak di Excel, so di Starbucks kayak gitu-gitu, kalian jangan harap kerja on time, kerja jam 2, kayak misalkan sip siang ya, jam 2 sampai jam 10. Ya kalau ada yang bagi tugas kayak gini, misalkan baristanya ya jam 9 udah masukin penjualan terus, jam 9 masukin penjualan sampai jam setengah 11, sampai jam 11. Nah, ini biasanya dipakai untuk coffee shop besar. Mereka sudah pakai ini, baristanya sudah tahu. Nah, jadi kalau minus-minus kayak gini, mereka langsung ganti bahan, mereka gak ganti uang. Makanya kalau nanti akhir bulan itu akan, ini kan setiap hari akan di store ke keuangan, ke finance. Nanti tinggal dikalikan aja harganya berapa dia. Harganya 150, misalkan gini. Nah, jadi kalau di finance plus minus ini akan jadi uang. Nah, otomatis bagaimana? Nah, untuk inventory ini mereka menyiasati dengan kopi ya agak-agak korupsi gitu, korupsi bahan. Kalau mereka udah tahu kopinya hilang, jadi cappuccino ya jangan 10, kasih aja 7, kasih aja 8. Nah, itu tadi aqua minus, belikan aqua di Indomaret ya. Nah, jadi menutupi minus itu tadi biasanya anak barnya jadi karena ini inventory setiap hari dilaporkan ya, distorkan minusnya berapa itu distorkan. Karena kalau nggak gitu mereka kan kepotong gajinya, karena minus-minus ini akan dikumpulkan. Kalau nol Pak ya nol, nggak usah, minus dikumpulkan. Dan nanti ketemu stock of name. Nanti kalau stock of name ya hasil stock of name, hasil PO dikurangi sales di finance, nanti ada, kita materi keuangan ada nanti. Makanya nanti tak tunjukin. Kalau kamu pengen tahu bocornya inventory di finance, itu ada. Di finance itu kelihatan. Loh, saya ini belanja, saya ini biasanya costnya itu 1 bulan itu 10 juta. Loh, sekarang kok 12 juta. Wah, berarti ini, tapi omset sama. Berarti ini ada yang main. Nah, ada yang main ini berarti. Ada yang korupsi ini. Nah, makanya itu nanti di materi keuangan. Makanya saya bilang di inventory ini hubungannya sama nanti sama barang kalian. Karena barang ini kalau di finance nanti jadi uang semua. Mulai dari stok awal,
PO, sales, sampai stok akhir ini mata uang semua, tinggal dikonvert aja. Jadi 1 kilo kan 150.000 ya. Kalau 100 gram berapa nih? 15.000. Nah, berarti kalau 900 gram berarti berapa nih? 150 dikurangi 15.000 ya. Kalau 900 gram berapa? Berapa ribu? Kalau 900 gram, ayo. Berarti 150.000 dikurangi 15.000 berarti 135.000. Tapi kenyataannya 800 gram. Berapa 800 gram? 15 kali 8 ya. Berarti min 15.000, Pak. Berarti kenyataannya bukan 135 tapi 120.000. Nah, kalau di finance kayak gitu. Berarti min 15.000. Nah, kalau di finance sama, dia sama ya. Saya coba. Ini kalau perusahaan besar kayak gini, mereka kelihatan semua kok. Setiap hari kita tahu kok. Nah, sama ya, seperti ini ya. Jadi mereka sudah main kayak seperti ini. Jadi tinggal dikali. Dan mereka bermainnya, oh ini value-nya salah. Nah, jadi mereka sudah pakai rumus kayak gini, jadi akan tahu. Karena mereka sudah pakai computerized ya, jadi mereka sudah pakai stok awalnya segini. Jadi ya itu sama ya. Yang penting ininya mereka dikali jadi mereka tinggal masukkan aja. Oh, kok sama itu? Oke. Ini biar nggak minus, Pak, diapain, Pak? Ini kalau nggak minus harus ditulis stok fisiknya, harus disamakan. Kalau nggak mau minus. Nah, jadi seperti ini. Kalau di finance, mereka akan masukkan inventory kalian setiap hari. Karena di finance itu ada accounting ya, ada admin, paling nggak ada 3 orang. Itu mereka akan masukkan inventory kalian setiap hari, ya, atau stok fisik kalian setiap hari, dan mereka akan merubah menjadi uang. Bener gak ini PO nya 15.000? Dicek. Oh ya bener 15.000. Kok PO nya 15.000? Harusnya kan 150.000. Oh ininya aja 15.000. Oh iya bener ya. Nah, jadi mereka kan ini. Terus habis itu min 15.000. Oh, 15.000 dikali 30. Pak, ternyata susunya juga ini, Pak. Habis, Pak. Gak sama, Pak. Kabalan harusnya ada 500 habis, Pak, diminum anak-anak. Basi. Ah, basi. Kalau basi berarti ya sama.
Kalau dia basi ya berarti sama, cost juga. Harus ada keterangan, ini kenapa minus, ini kenapa minus. Nah, sudah basi Pak, 7,5. Nah, jadi basi itu juga ada tulisannya, ada namanya spoil report. Oke, seperti itu ya. Terus yang terakhir adalah inventaris. Inventaris juga sama alat. Jadi alat untuk stok awal kita itu akan ditulis semua ke dalam pembukuan daftar kita. Nanti kalau ngitung alat setiap bulan sekali, kalau inventory setiap hari. Kalau inventaris setiap bulan sekali. Rumusnya stok awal ditambah PO barang order ya, dikurangi loss sama dengan stok akhir. Jadi contoh kayak gini, Miljak saya itu pas tanggal 1 pas buka kafe itu ada 1. Terus bulan ketiga saya atau tanggal 15 saya beli Miljak 1 karena kurang, jadi 2, berarti 300.000, kan satunya 150. Terus tanggal 28 itu ternyata ada pecah, gelasnya pecah 2. Ya biasa, customernya pacaran terus putus di kafe, jadi sama-sama mecahkan cangkir. Minta ganti ya, kita minta ganti. Tergantung lossnya itu dari staff apa dari customer. Kalau dari customer yang ganti, kalau dari staff ada yang ganti ada yang enggak. Jadi total omsetnya adalah total asetnya adalah 7.075.000. Jadi seperti itu. Jadi alat bahan itu harus dicatat. Yang memang ribet sendiri adalah inventory. Karena inventory itu ya itu tadi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Udah habis materinya.